Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Sarjana IT. Oke, dan pada kesempatan tutorial kali ini saya akan mengulas mengenai analitik channel YouTube. Oke, namun bagi teman-teman yang belum subscribe, untuk subscribe terlebih dahulu. Dan jika teman-teman menyukai video ini, silahkan klik like dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan di video tutorial berikutnya. Oke, jadi yang seperti saya katakan di awal bahwa pada tutorial kali ini kita akan belajar mengulas mengenai analitik channel YouTube. Oke, jadi analitik channel YouTube sendiri adalah sebuah informasi atau indikator seberapa jauh kualitas dari channel kita. Oke, langsung saja kita langsung buka channel YouTube kita ya. Silakan teman-teman bisa buka channel YouTube-nya. Oke, silakan buka Google Chrome. Kemudian buka channel YouTube-nya teman-teman sendiri ya. Atau teman-teman bisa nyimak video ini untuk penjelasan mengenai analitik atau analisis channel YouTube. Oke, jadi YouTube sendiri adalah sebuah media yang di dalamnya bisa memuat video-video yang dibuat oleh para YouTuber ya, dan ditonton oleh para penonton. Oke. Jadi di YouTube sendiri itu ada yang namanya YouTube Studio ya. YouTube Studio itu di dalamnya berisi mengenai informasi-informasi mengenai channel YouTube kita ya. Oke. Jadi setelah halaman YouTube terbuka, teman-teman bisa klik di pojok kanan atas di icon channel YouTube teman-teman, kemudian pilih YouTube Studio. Oke, dan setelah halaman YouTube Studio terbuka, kita bisa lihat analitik atau analisis dari channel YouTube kita ini di sini ya. Nah, ini analitik. Oke, di sini saya akan jelasin ke kalian bagaimana ulasan mengenai analisis channel ya di sini untuk channel saya sendiri. Oke, yang pertama di sini ada ringkasan dari analisis channel ini, ringkasannya ya. Ini jumlah penayangan bertambah. Channel Anda mendapat 4062 kali penayangan dalam 20 hari terakhir atau 1 bulan terakhir ya. Nah, kemudian ini info mengenai data analisisnya. Ini ada penayangannya sejumlah 4,1 ribu ya. Kemudian waktu tontonnya ini selama 136 jam ya. Ini dalam waktu 28 hari terakhir atau 1 bulan terakhir ini ya, ini datanya ya. Kemudian subscribernya ini bertambah sebanyak 417 subscriber selama 1 bulan ini. Kemudian estimasinya ini masih 0 ya, karena kebetulan untuk channel YouTube saya yang ini belum monetisasi, sehingga belum terkait dengan atau belum dikaitkan dengan akun Google AdSense. Oke. Di sini kemudian ini di bawahnya ada video ya, ada video teratas dalam periode ini. Jadi video-video dari sejumlah video yang ada dalam channel YouTube yang paling banyak penayangannya ya di sini ya. Sini akan ditampilkan di sini ya. Kemudian saya akan ganti
365 hari ya. Ini saya akan filter menjadi 365 hari atau 1 tahun terakhir dari channel YouTube saya. Ini ya, untuk penayangannya sebanyak 28,7 ribu. Kemudian untuk waktu tontonnya masih rendah ya, masih 942 jam tayang. Kemudian untuk subscribernya ini ya masih 2000-an. Masih 2000-an. Oke, di sini. Kemudian ini video paling teratas, yakni pada video sistem informasi manajemen sekolah. Penayangannya sebanyak 6.453 ya. Kemudian durasi tontonnya ini rata-rata 1 menit 13 detik ya. Oke, ini ya. Ini untuk urutan dari video teratas sampai video terbawah di sini ya. Kemudian untuk jangkauan, di menu jangkauan ini di menu jangkauan ini ada jumlah tayangan selama 1 tahun terakhir atau 365 hari terakhir. Ini sebanyak 250 ribu ya, 250,2 ribu. Dan ini tayangannya naik sebanyak 776%. Kemudian untuk rasio klik tayangnya ini menurun turun sebanyak 12% ya ini. Dan sekarang rasio klik tayangnya hanya 7,7%. Kemudian untuk penayangannya ini ya sebanyak 28.000 dan ini naik 371% selama 1 tahun terakhir. Kemudian ini cuma jenis traffic dari channel saya ini ya, jenis trafficnya. Di sini di sebelah kiri ini ada informasi untuk jumlah traffic. Ini rata-rata dari penelusuran YouTube ya. Jadi penelusuran YouTube itu seperti ini contohnya. Seperti ini contohnya penelusuran YouTube. Jadi ini penelusuran YouTube sebanyak 61,8%. Rata-rata penonton yang mencari video atau mencari channel saya dari penelusuran YouTube ya. Misalnya seperti ini. Misalnya seorang penonton mencari video mengenai atau tentang sistem, atau ini aja misalnya cara membuat ERD, seperti itu ya, cara membuat ERD. Nah seperti itu. Jadi contoh dari penelusuran YouTube itu seperti ini ya, langsung di kolom komentar. Nah di sini untuk channel saya berada di urutan keempat ya, ini ya. Untuk sarjana IT ini berada di urutan keempat dari hasil pencarian teratas. Nah itu contoh dari jenis penelusuran YouTube. Kemudian jadi jenis eksternal. Jadi jenis eksternal ini dari jenis traffic eksternal itu dari luar ya, misalnya dari Google langsung mencari terkait dari video yang ada dalam channel saya. Kemudian untuk rekomendasi video ini hanya 8,6%. Kemudian dari fitur YouTube lainnya ya, fitur YouTube ini seperti kartu yang ada dalam itu ya, biasanya disematkan dalam setiap video di pojok video itu. Kemudian untuk halaman channel ini hanya 5,2% ya. Oke.
Kemudian di sini untuk sumber traffic eksternal. Jadi ini yang eksternal ini yang 11,2% ini diuraikan lagi di sini di sumber traffic eksternal. Jadi Facebook ya. Jadi paling banyak diakses lewat Facebook dari penonton saya. Penonton channel saya ini rata-rata dari Facebook ya untuk sumber traffic eksternalnya. Kemudian ini yang Facebook ini hanya 29,1%. Kemudian untuk Facebook Messenger ini sebanyak 16,9%. Ini biasanya kan kalau teman-teman yang suka sub for sub gitu ya, saling sub gitu lewat inbox Facebook atau Facebook Messenger itu kan biasanya kedetek oleh pihak YouTube. Nah, nanti akan terbaca di sini untuk sumber traffic dari Facebook Messenger. Kemudian untuk Google Search, Google Search itu sebanyak 14,9%. Jadi Google Search itu seperti ini ya, jadi seperti ini di Google Search. Jadi sumber eksternal, misalnya penonton mencari cara membuat ERD gitu, seperti itu. Nanti di sini kan misalnya ada video, di sini video. Nah, di video ini video saya ini berada di urutan pertama dari pencarian Google Search dengan kategori video ini ya. Oke. Kemudian untuk sumber yang selanjutnya yakni dari bila.com. Bilabil.com ya ini. Bilabil.com ini. Bilabil.com kita klik ya. Untuk saya juga tidak tahu ya ini situsnya siapa. Yang jelas ini bukan website saya sendiri, tapi mungkin di dalam situs ini menyematkan link video yang saya buat di channel YouTube gitu. Kita lihat ya. Kita lihat barangkali ada videonya, ada atau link video yang disematkan. Kalau di sini tidak ketemu videonya ya. Ini. Nah, ini dari bilabil.com ini menyertakan atau menyisipkan video yang saya buat ini ya. Nah, jadi sekali lagi saya katakan bahwa untuk website atau situs bilabil.com ini bukan punya saya pribadi ya. Saya juga kurang tahu ini pemiliknya siapa. Yang pasti ini pemiliknya menyematkan video yang saya buat di channel YouTube. Itu aja. Ini ya. Jadi untuk sumber traffic eksternalnya. Kemudian ada Facebook Messenger Lite ya. Jadi bedanya Facebook Messenger dan Facebook Messenger Lite ya. Jadi hampir sama, hanya saja ini versi yang lain yang biasanya logonya putih itu ya. Kita lihat selengkapnya. Oke, di sini sumber traffic ya. Setelah sumber traffic, kita lihat ya. Nah, ini sumber trafficnya. Nah, ini ada keterangan atau informasinya. Ini yang berwarna biru itu Facebook, kemudian warna hijau ini Facebook Messenger ya, seperti ini ya. Ini untuk diagramnya menggunakan diagram atau grafik, diagram garis ya. Kita bisa ubah di sini menjadi diagram batang. Oke, diagram batang ini ya. Jadi ini Facebook sebanyak
941, kemudian dari Facebook Messenger sebanyak 548, Google Search 482, Billable.com 168, dan Facebook Messenger Lite sebanyak 110 ya. Oke, itu untuk sumber traffic eksternal. Oke, di sini juga ditampilkan untuk dari Facebook. Nah, ini penayangannya ya, ini ya, hanya 941, yakni 29,1%. Kemudian durasi rata-rata ini hanya 1 menit 35 detik, dan presentasi rata-rata ditayangkan hanya 18,1%, dan jam tonton atau waktu tonton dalam satuan jam ini hanya 24 jam atau sekitar 23,9% gitu ya. Kemudian di sini ada menu geografi. Geografi ini adalah area di mana penonton itu menonton video YouTube kita ya. Jadi di sini video saya hanya ditonton oleh orang Indonesia. Ya, orang Indonesia sebenarnya. Ini Irak juga paling hanya berapa persen ya. Ini penayangannya hanya sedikit, cuman di sini untuk Irak ini hanya 10. Kemudian ini Indonesia ini sebanyak 27.225. Oke, seperti itu. Kemudian untuk usia penonton, usia penonton. Jadi video yang ada dalam channel saya ini rata-rata ditonton oleh usia dari 18 ya, ini yang hijau ini 18 tahun sampai 24 tahun, yakni sebanyak 89,6%. Kemudian penonton yang berumur 25 sampai 34 tahun itu sebanyak 10,4% ya. Jadi paling banyak penonton dari channel YouTube saya itu adalah umur 18 sampai 24 tahun. Ya, seperti itu. Kemudian untuk gender penonton ini juga ya, gender penonton ini adalah jenis kelamin dari penonton channel YouTube kita ya. Ini rata-rata yang nonton saya adalah pria atau laki-laki sebanyak 7,2%, dan wanitanya hanya 29,8%. Seperti itu. Dan untuk tanggal ya, ini tanggal ya. Ini penayangan menurut tanggal, ini bisa di sortir ya. Ini menurut tanggal bisa disortir waktu tonton misalnya. Nah, ini diagramnya ya, dari hari ke hari selama 1 tahun terakhir ya, atau 365 hari terakhir ya. Ini untuk datanya dari hari per hari ini ya. Oke, kita back ya. Oke, di sini ya. Kemudian untuk interaksi di sini. Oke, interaksi ini ya. Interaksi ini waktu tontonnya hanya tadi ya, seperti hampir sama ya tadi yang ada di ringkasan sini. Ini 942 jam atau sekitar 56.000 menit ya, interaksi ini. Ya, interaksi ini ya. Oke, kemudian ini durasi tonton rata-rata ini hanya 1 menit
58 detik, dan ini naik menjadi 49%. Kemudian untuk penonton di sini oke, ini penonton belum ada datanya untuk penonton unik dan penayangan rata-rata per penonton. Di sini hanya ada data subscribernya. Oke, seperti itu. Kemudian ini sudah negara teratas Indonesia dan Irak. Ya, ini juga sudah umur, gender. Oke. Kita balik ke dashboard ya. Oke, jadi itu saja untuk analitik ulasan singkat mengenai analitik channel YouTube. Kemudian di sini ya, ini analisis channelnya. Ini subscriber saat ini sebanyak 2714 atau naik menjadi 417 subscriber dalam 1 bulan terakhir atau 28 hari terakhir ya. Kemudian untuk penayangannya ini naik menjadi 20% dan waktu nontonnya ini juga naik menjadi 17%. Kemudian ini ada data subscriber baru ya. Oke, mungkin itu saja untuk ulasan singkat mengenai analitik channel YouTube. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini sedikit memberi manfaat buat teman-teman bagaimana cara mengetahui informasi-informasi dalam analitik atau analisis channel YouTube teman-teman. Oke, sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.